Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Sahabat ikhwan dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan curahan rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang mana di kesempatan kali ini saya akan mencoba dan membahas sekelumit, yaitu yang bertemakan tata cara latihan ataupun riyadoh, yaitu untuk bermusyahadah. Meskipun musyahadah pada dasarnya bukan upaya hamba, akan tetapi benar-benar tergantung sepenuhnya atas kehendak Allah. Namun di sini para golongan arif billah yang mana mereka sudah punya pengalaman dalam hal ini, yaitu memberikan beberapa petunjuk untuk memudahkan seseorang mendapatkannya. Adapun latihan ini tidak berarti memastikan keberhasilannya, akan tetapi di sisi lain tetap mendapat nilai tinggi dan termasuk dalam kategori musyahadah bil ilmi. Dalam ilmu ma'rifat di sini terdapat dua metode latihan bermusyahadah, yang mana diantaranya yaitu yang pertama musyahadah lidzat, yaitu musyahadah zat, dan yang kedua musyahadatun nur, yaitu musyahadah nur. Yang mana kedua metode ini pada dasarnya adalah satu kesatuan, sama sekali tidak ada perbedaan tingkat dan tidak pula terpisah. Musyahadah zat, yang dimaksud musyahadah zat yaitu bukan dalam arti penyaksian keadaan wujud zat ataupun bahasanya kunhi zat, karena suatu hal yang mustahil untuk bisa menyaksikan kunhi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya. Dia bukan jirim, bukan arad, bukan pula yaitu jisim. Jadi prinsip laisa ini harus menjadi dasar pegangan untuk kita semua. Jangan sampai akidah kita itu bergeser sedikit pun. Sebelum melakukan latihan ataupun bahasanya itu riyadhah, yaitu ada 4 hal yang harus sudah dimengerti dan dipahami dengan penuh keyakinan. Mana di antaranya? Yaitu yang pertama tauhidul af'al, yaitu keesaan perbuatan. Yang kedua tauhidul asma, yaitu keesaan nama. Yang ketiga tauhidus sifat, keesaan sifat. Dan yang keempat tauhidul zat, keesaan zat. Yang mana keempat-empatnya ini termasuk dalam ruang lingkup musyahadah lidzat. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu daripada tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, dan tauhidul zat. Yang kedua yaitu musyahadah nur, yang mana musyahadah nur dalam rangka untuk melatih musyahadah nur itu perlu lebih dahulu memahami suatu ajaran yang disebut martabat 7, atau biasa disebut juga martabat tanazul. Meskipun ajaran tersebut oleh sementara orang dikatakan berbau filsafat, namun pada isi ajaran tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta pendapat-pendapat yang rosih, yaitu punya alasan yang kuat dari kalangan para arif billah. Jadi dalam ajaran ini difokuskan kepada suatu ajaran tentang Nur Muhammad, yang menurut Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari, cara ini adalah salah satu cara yang dapat untuk mempercepat seseorang sampai kepada tujuan. Yang mana tentang Nur Muhammad adalah salah satu masalah khilafiyah. Adapun tentang Nur Muhammad
Ini adalah salah satu masalah khilafiyah, yaitu perbedaan pendapat. Oleh sebab itu, tergantung seseorang menurut sepanjang apa yang dikaji dan dipegangnya. Hanya dengan satu catatan, siapa yang telah mengambil ijazah dari seorang guru tentang martabat 7, maka mau tidak mau dia wajib memegang keyakinan tersebut. Kaifiyah ataupun tata cara latihan musyahadah, yang mana secara umum riyadhah atau latihan yang dikemukakan di sini hanya sekedar menunjukkan latihan-latihan sepintas lalu ataupun tidak rinci. Untuk kepada peminat video, saya dianjurkan agar secara khusus untuk mempelajarinya kepada seorang guru yang punya identitas sebagai seorang mursyid ataupun yaitu penuntun di bidang kebatinan, yang mana sebelumnya perlu diamati bahwa mursyid itu benar-benar menguasai bidangnya, dasar ajarannya, muktabar atau tidaknya. Yang contoh ini berkenaan dengan syuhud ataupun pandangan batin, yaitu terhadap wahdatul af'al, tauhidul af'al sebagai berikut. Mana di antaranya? Yang pertama yaitu memandang ataupun syuhud terhadap diri sendiri. Kita sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa diri ini dengan seluruh kelengkapannya adalah ciptaan Allah. Dia yang menghidupkan, Dia yang pada hakikatnya memberi makan, minum, memberi rezeki dan sebagainya. Semua itu adalah af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tentang sikap hidup, perbuatan kita, apakah diri kita sendiri? Dalam arti lahir dan kenyataan pandangan mata adalah dari kita sendiri. Akan tetapi, apakah pandangan lahir itu dapat memastikan dalam arti hakiki ataupun arti yang sebenarnya bahwa itu mutlak begitu? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menjelaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, kalian semua, dan menciptakan apa yang kamu lakukan. Yang mana terdapat di dalam surat As-Saffat ayat ke-96. Yang mana pada waktu perang Khandaq, yaitu perang Parit, yaitu sekelompok pihak Abu Jahal dan kawan-kawannya, mereka menyerang kota Madinah yang dikuasai oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serangan itu dilakukan oleh suatu pasukan yang cukup besar didukung oleh pasukan berkuda. Sedangkan penduduk Islam yang ada di Madinah termasuk para wanitanya hanya berjumlah kurang lebih 3.000 orang. Kekuatan jelas tidak seimbang. Pembuatan parit yang sebelumnya adalah prakarsa dari Salman Al-Farisi, cukup besar manfaatnya. Namun demikian, dalam peperangan itu pasukan muslim sudah hampir kewalahan. Dalam keadaan kritis, datang wahyu Allah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkan segenggam pasir kepada musuh-musuhnya. Ternyata setiap biji pasir yang dilemparkan itu mengenai mata setiap orang dari pasukan musuh dan juga mata kuda-kuda yang mereka tunggangi. Dengan demikian, pihak penyerang yaitu Abu Jahal, CS dan kawan-kawan terpaksa lari terbirit-birit meninggalkan arena medan peperangan, kembali ke Mekah. Atas hasil kemenangan itu mungkin dengan maksud agar pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai merasa takabur atas hasil yang mereka capai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita id ramaita walakinnallaha rama, yang mana terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 17. Kata Allah, bukan kamu, yaitu khitab untuk pasukan muslim yang berperang dengan mereka, yaitu musuh Allah. Akan tetapi Allah lah yang memerangi mereka, bukan engkau wahai Muhammad yang melempar, akan tetapi Allah yang melempar. Allah uji orang mukmin dengan ujian yang baik. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha tahu. Yang nyata dan jelas pada peperangan itu adalah kaum mukminin dan muslimin yang berperang dan Rasulullah yang melempar. Akan tetapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa yang berperang dan yang melempar itu Allah subhanahu wa ta'ala?
Dengan dasar dalil tersebut, maka golongan para arif billah meyakini benar bahwa apapun yang dilakukan oleh hamba pada hakikatnya adalah perbuatan Allah yang disandarkan kepada hamba. Hamba hanyalah mazhar, yaitu suatu objek perbuatannya, yang mana pada hakikatnya mazhar itu hanyalah majaz, yaitu bayangan semata-mata. Yang mana teringat suatu pidato sambutan Bung Karno pada suatu peringatan nuzul Quran di Istana Negara pada beberapa tahun yang lalu. Beliau menceritakan saat terjadinya perang Baratayuda, di pihak Korawa terdapat orang kuat yang tidak mempan senjata dan panah, yaitu yang bernama Bisma. Bisma ini adalah salah seorang sesepuh Kutawa dan juga Pendawa. Dalam peperangan ini Bisma berpihak kepada Korawa karena dia adalah tokoh Korawa. Bahkan Bisma berpendirian benar atau salah adalah negaraku. Sementara Krishna yang berpihak Pandawa berkeyakinan bahwa kunci kemenangan Pandawa adalah apabila dapat melumpuhkan Bisma. Oleh karena itu, Krishna ditugaskan kepada Dewi Sri Kandi ke arah Bisma. Namun tak ada satupun panah itu melukainya. Di saat itu Krishna berkata kepada Sri Kandi, "Hai Sri Kandi, jangan kamu rasakan yang memanah itu Sri Kandi, akan tetapi rasakanlah bahwa yang memanah itu adalah Krishna." Akhirnya dengan keyakinan demikian Sri Kandi melepaskan panahnya dan mengena. Akhirnya Bisma tewas sebagai pahlawan yang dihormati oleh kawan dan lawan. Dengan uraian tersebut hendaklah dimusyahadahkan apa saja yang dilakukan oleh diri sendiri, orang lain, seluruh peristiwa dan keadaan adalah af'al Allah pada hakikatnya. Kita pandang dan renungkan diri ini. Banyak pekerjaan yang telah dilakukan oleh diri di hari ini. Apa saja yang telah dibuatnya semenit yang lalu? Berapa jumlah getaran dan gerak mata selama waktu semenit itu? Bunyi apa saja yang terdengar? Perasaan dan pikiran apa saja yang terlintas? Ternyata tidak mampu memberi jawaban rinci dan menetil. Setelah direnungkan lagi, ada bagian-bagian pada diri, denyutan jantung, peredaran darah di dalam tubuh. Datangnya penyakit ternyata tidak mampu dikuasai oleh diri. Siapa yang menggerakkannya dan melakukan itu semua? Semua diam, tak ada jawaban. Mungkin itu karena adanya daya hidup sebagai penggerak. Daya hidup itu disebut ruh. Pertanyaan berikutnya, ruh atau daya hidup yang tidak berwujud dan tak tampak oleh mata, bagaimana mungkin dapat bersenyawa dengan tubuh kasar ini? Apa dan kenapa bisa timbul apa yang dinamakan kehendak? Hati berkehendak menggerakkan tangan dan kaki, lalu tangan dan kaki bergerak sesuai dengan kehendak hati. Kenapa hubungan itu bisa terjadi? Kata orang, si hati berhubungan dengan saraf otak, lalu saraf otak mengirim sinyal itu kepada saraf tangan dan kaki sehingga terjadilah gerakan. Bagaimana bisa terjadi hubungan dan keterpaduan antara hati, otak, dan anggota dengan kecepatan tinggi? Apa mungkin ada unsur lain yang lebih dominan menguasai terhadap diri? Seperti sebuah mobil misalnya. Meskipun mobil itu masih gres, bahan bakarnya cukup, akan tetapi nyatanya yang lebih dominan adalah sopir dengan menggerakkan kunci kontak dan menginjak starter. Bukankah sopir itu bukan mobil, atau dengan kata lain, Pak sopir adalah unsur lain dari mobil? Tambah tinggi bobot pertanyaan, tambah hening diam tiada jawab. Disinilah si diri mengakui kelemahannya, kekurangannya, kebodohannya, ketidakmampuannya secara keseluruhan. Dia fana, sama sekali tiada arti dibanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih berkuasa dan menguasai dirinya. Akhirnya si diri dengan suara sendu melampiaskan suara hati yang paling dalam. Nyata sekali bahwa diriku ini pada hakikatnya hanyalah laksana wayang di tangan seorang dalang. Yang selanjutnya yaitu memandang sesuatu di luar diri.
Banyak sekali macam benda, peristiwa, dan keadaan yang terjadi di luar diri. Ada yang berkenan di hati dan ada pula yang tidak. Bila dipandang dengan ketelitian batin, nyatalah bahwa semua peristiwa dan keadaan mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya, seakan-akan mata rantai yang tidak putus-putusnya. Seorang anak muda memandang dan merenungi sebuah kursi yang didudukinya. Kursi empuk itu baru kemarin dibelinya dengan uang gajian dari kantor perusahaan tempat bekerja. Dia datang ke toko mebel dengan taksi yang lain. Si kursi satu setel di antara dengan pick up, lalu bersama si istri kursi ditata di ruang tamu. Berapa banyak orang dan benda yang terlibat untuk urusan satu setel kursi yang hadir di kamar tamu itu. Berapa banyak uang yang dikeluarkan. Berapa banyak orang yang sudah memegang uang itu dari tangan ke tangan. Masya Allah, inilah satu lingkaran. Si anak manusia ini mencoba berdialog lagi dengan udara yang berada di sekitarnya. Kata anak manusia, "Saya berterima kasih atas kehadiran Anda. Saya bisa bernapas dengan lega dan menyegarkan." Kata udara, "Kami memang bertugas untuk memenuhi segala ruang kecuali ruang yang dikhususkan sebagai ruang hampa udara." Kata anak manusia, "Kata orang, Anda memiliki sesuatu zat yang dinamakan oksigen, yang mana amat berguna untuk makhluk hidup, termasuk untuk tumbuh-tumbuhan." Kata udara, "Ya, bahkan lebih dari itu. Pada kami terdapat apa yang dinamakan zat kehidupan. Masyarakat Hindu dengan ajaran suara yoganya menamakannya prana, dan masyarakat Muslim menamakan zat hayat terdapat pada napas." Kata anak manusia, "Bagaimana Anda bisa memiliki semua itu? Manusia benar-benar menghajatkan Anda kapan saja dan di mana saja." Kata udara, "Pada alam sebenarnya terdapat apa yang dinamakan hukum keterkaitan, yaitu yang mana suatu sistem keterkaitan antara satu dengan yang lain teratur dan rapi sekali. Kami berikan apa yang harus kami berikan kepada tumbuh-tumbuhan dan daun-daunan. Akan tetapi kami juga menerima apa yang dapat dan seharusnya kami terima dari mereka. Cahaya matahari yang menerpa gunung-gunung batu, lalu kemudian gunung batu itu meregang dalam keadaan diam tapi bergerak sambil melemparkan energi yang cukup berarti buat kami. Begitu seterusnya, air, tanah, warna-warni, cahaya, dan lain-lain adalah mata rantai alam yang merupakan suatu kesatuan dalam apa yang disebut ekosistem, yang dalam bahasa Arab disebut mubasyarah. Demikian pula antara kami dengan Anda. Kami telah berikan apa yang dapat kami berikan untuk Anda bernapas, namun kami juga telah menerima sesuatu dari napas Anda yang Anda hembuskan atau penguapan energi dari tubuh Anda. Semua dalam alam ini termasuk hukum-hukumnya sudah ditentukan ukurannya dan kadarnya masing-masing oleh Maha Pencipta. Kami pun mentaati semua itu dan kami memujinya setiap saat." Kata anak manusia sambil menundukkan kepala, sambil air matanya membasahi pipi. "Allahu Akbar. Ya Allah, semua ini agaknya adalah af'al-Mu yang maha agung. Kalau demikian, hamba-Mu yang doib ini hanyalah laksana sebutir debu dalam lautan Sahara pasir luas yang tiada batasnya." Allahu Akbar. Sayup-sayup tetapi pasti menyeruak suara halus dan amat indahnya dari bahjatul qalbi, relung hati yang terdalam. "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah ciptakan kamu semua dan Allah ciptakan pula apa yang kamu lakukan. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas, yaitu yang bertema memandang manusia lain dan serba-serbinya. Insya Allah kita akan bahas. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya dapat uraikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.